and construction and engineering companies. At this year's event, government officials from 15 countries, including Indonesia, Singapore, and Qatar, will exchange information on infrastructure projects and seek cooperation based on their experiences. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara Bambang Susantono menghadiri Forum Global Pembangunan Infrastruktur Global atau Infrastructure Corporation Conference 2022 di Seoul, Korea Selatan 30-31 Agustus 2022. Dalam sambutannya di acara pembukaan GICC 2022, Bambang mengatakan Indonesia akan membangun IKN Nusantara yang layak untuk ditinggali dan dicintai. Untuk itu IKN akan mengambil konsep Smart Future Forest City dengan memadukan alam, teknologi, dan budaya. Pemerintah RI akan memberikan kesempatan kepada para calon investor asing termasuk dari Korea Selatan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara, ujar Bambang seperti dikutip dari keterangan resmi KBRI Seoul Jumat tanggal 2 September 2022. There are many possible ways that we are going to explore with the Korean government. It's basically from hardware, software, and brainware. On the hardware, of course, we are going to try to attract some investment in the new capital. On the software, we are going to also learn from Korea on all the technology that is now, happening, and also on the future technology, right? So on the brainware, this is also very important because at the end of the day, the person is the one that will be implementing or regulating, for example, the whole things for the new capital. Kedutaan Besar RI di Seoul, Korea Selatan dalam keterangan pada 2 September 2022 menjelaskan GICC kali ini hasil kerjasama antara Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Republik Korea, Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation, dan International Contractor Association of Korea GICC 2022 telah menyelenggarakan satu sesi khusus dengan Indonesia, yaitu Korea Indonesia Corporation Forum on Indonesia's New Capital City. Dalam kesempatan itu, Bambang menekankan 5 konsep yang harus selalu dibawa dalam membangun IKN, yaitu green atau ramah lingkungan, smart atau penggunaan teknologi pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, inklusif atau kota yang layak bagi semua kalangan, resiliensi atau ketahanan terhadap risiko bencana alam atau perubahan iklim, serta sustainable atau kota yang berkelanjutan untuk masa depan. Selain menghadiri GICC, Bambang juga memanfaatkan kunjungan ke Korea Selatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri MOLIT Korea Selatan, serta melakukan pertemuan dengan beberapa mitra potensial Indonesia dari sektor swasta. Menteri MOLIT menegaskan keinginan Korsel untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai belahan dunia, termasuk di IKN Nusantara. Korea Selatan juga cukup yakin dengan kemampuan teknologi dan pengalamannya dalam membangun infrastruktur perkotaan, seperti pembangunan ibu kota administratif Sejong dan Smart City di Busan dan Songdo, Incheon. Pemerintah Korea Selatan juga ingin mendorong keterlibatan pihak swasta Korea Selatan dalam berinvestasi dan berkolaborasi dengan mitra asing yang membutuhkan, ujarnya. Bambang juga melakukan pertemuan dengan mantan Sekjen PBB Bang Ki-moon untuk bertukar pikiran tentang pembuatan kebijakan pembangunan berorientasi ramah lingkungan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini krusial karena kota Nusantara akan menjadi ibu kota Indonesia yang bebas dari karbon pada tahun 2045. Selama di Korsel, Bambang juga mengunjungi ibu kota administratif Korea Selatan, Sejong. Dalam kunjungan tersebut, Bambang bertemu dengan Vice Administrator dan Dirjen Perencanaan Perkotaan Badan Pembangunan Ibu Kota Administratif Sejong. Selain belajar mengenai pengalaman dan tantangan, Korsel membangun kota Sejong sejak tahun 2006. Kepala Otorita IKN juga telah mengunjungi beberapa landmark kota Sejong seperti Promotion Hall,
Common Center Kota Pintar Sejong, Jembatan Iyeong, dan gedung tertinggi di Kota Sejong.